Properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini di sini saya kembali untuk berbagi mengenai ilmu-ilmu dalam dunia developer properti atau dunia properti. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya kembali menjawab pertanyaan yang tadi. Ada dua pertanyaan, tapi bisa kita jawab dalam satu jawaban. Yang bertanya, pertanyaan pertama, kira-kira ini yang pertama tadi kan, yaitu ada lahan, punya mbahnya, bapaknya, kalau perlu kakek, mbah, kakek, bapak, dan sekarang dia. Lalu dia bilang, dia harus dibagi-bagi dong. Kan mungkin sudah almarhum dan dibagi-bagi dong ke yang bersangkutan dan ponakan. Kemudian sudah terlanjur dibangun rumah, tetapi zona hijau. Zona hijau tapi kiri kanannya bangun rumah, kan begitu, sama-sama zona hijau. Lalu ditanyakan mohon pencerahannya bagaimana. Pertanyaan kedua, ini bagaimana ini? Saya bangun rumah, kan begitu. Tapi saya nggak beli, ini punya bapak saya, begitu. Jadi dia tidak membeli tanah itu. Intinya ya warisan lah begitu. Sama seperti yang pertama tadi. Jadi dia tidak beli tanahnya, warisan, tapi zona hijau. Dan dibangun rumah untuk mereka sebagai ahli waris. Atau dia lihat kiri kanannya sama-sama zona hijau dan membangun rumah. Oke Pak Ibu, di sini saya akan memberikan pencerahannya sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat, sebelum-sebelumnya saya juga menyampaikan akar dari segala dunia developer properti atau dunia properti adalah legalitas kepemilikan tanah atau status hukum kepemilikan tanah. Nah, jadi hal itu, pertanyaan tadi ditanyakan di konten saya yang berjudul bagaimana merubah zona hijau menjadi zona kuning. Apakah saya pernah punya tanah zona hijau, saya ubah zona kuning, bangun perumahan? Ada perumahan saya sudah akad KPR semuanya, terbit IMB, dulu itu zona hijau itu. Pengajuan kita ke pemerintah pusat berhasil dan menjadi zona kuning, kita bangun rumah. Jadi bukan saya tidak ada pengalaman merubah zonasi, saya pengalaman merubah zonasi jadi zona hijau ke zona kuning. Nah, sekarang kita bicara konteksnya. Tadi legalitas kepemilikan tanahnya, yang pertama dan kedua tadi itu adalah ahli waris. Saya ulangi, ahli waris dia. Maka ahli waris itu ada dasar hukumnya adalah surat keterangan waris dari lurah atau kepala desa yang ditandatangani lurah dan camat. Itulah secara hukum yang berhak menerima waris. Maka ketika tadi mbahnya, bapaknya atau buyutnya meninggal, ini loh saya ahli waris loh ini. Kalau misalnya ada lagi di luar itu kan misalnya sengketa pengadilan itu urusan lain, tetapi normalnya itu. Nah, jadi apakah ada orang Bu, dia waris, dia buat putusan pengadilan agama? Boleh-boleh saja. Untuk lebih mengokohkan, tidak ada sengketa nih, tidak ada yang ribut dengan tanah itu, mengklaim dia juga ahli waris. Tapi si ahli waris ini membuat putusan waris itu berdasarkan pengadilan agama atau pengadilan negeri, itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Tetapi surat desa dan camat saja sudah cukup. Saya banyak juga membeli tanah-tanah waris yang cuman ahli warisnya sesuai di surat yang ditandatangani desa camat sudah cukup. Nah, jadi di sini berarti status hukum kepemilikan tanahnya di sini adalah para ahli waris. Bagaimana dengan yang saya beli? Atau bagaimana dengan pihak lain, pengusaha developer properti lain yang beli? Status hukum kepemilikan tanahnya ini bagaimana? Nah, bagaimananya pastinya sebelum itu milik kami, sebelum itu punya developer properti, itu status hukumnya milik pihak lain. Bukan langsung diturunkan ke kita tanpa beli. Jadi kami ini beli dulu tanahnya. Tanahnya bersifat tanah waris. Itu bedanya Pak Bu ya. Ini waris dan tidak beli. Di sini kami membeli dulu dari pemilik sebelumnya. Kami membeli sebagai apa? Pengusaha developer properti. Nah, kalau Bapak Ibu ingat itu di beberapa kejadian rumah-rumah yang disebut bangunan liar. Apakah bangunan yang dibangun di atas tanah zona hijau tadi yang di sini nih, yang dia tidak beli, yang punya mbahnya, bapaknya atau sedarah dengan dia itu bangunan liar? Karena dia zona hijau, apakah ini bangunan liar? Itu satu. Kemudian ada bangunan liar yang diratakan oleh pemerintah. Contohnya dulu DKI Jakarta tuh zaman Jokowi Ahok tuh dia meratakan kios-kios liar, bangunan liar yang ada di tempat-tempat umum. Atau yang barusan
bangunan-bangunan liar di bantaran kali diratakan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kembali kepada status hukum kepemilikan tadi. Ini kalau mau diratakan bangunannya dengan yang di sini, agak berbeda dia. Berbedanya di mana? Yang ini tadi punya loh surat keterangan waris sebagai bukti kepemilikan tanah. Atau surat putusan pengadilan agama atau pengadilan negeri sebagai bukti kepemilikan tanah. Yang di sini enggak. Ini tanah milik, misalnya milik pemerintah, apakah itu milik pemerintah itu di setingkat desa, atau setingkat camat, atau setingkat gubernur, atau setingkat kabupaten kota. Intinya dia tidak punya di situ surat apapun. Jadi kalau ada yang bilang, iya tapi saya punya surat garap. Garap itu bukan kepemilikan Pak Bu. Tetapi surat letter C, girik, lain-lain yang sesuai dengan undang-undang agraria. Walaupun tahun selanjutnya itu udah nggak berlaku lagi. Nah jadi nggak bisa yang di sini tadi diratakan atas dasar ini bangunan liar. Tidak. Kita belum bicara perizinan nih. Nanti selanjutnya bisa diratakan nggak bisa dengan yang selanjutnya kita bahas. Kalau di sini status hukum kepemilikan tanahnya itu beda. Dia nggak beli tanah. Iya kan? Dia juga bukan ahli waris. Beda tadi dengan developer nih, ada 3 pihak kan. Pihak yang tadi developer, pengusaha developer properti, dia beli. Dasarnya beli itu dia buat akta jual beli atau akta peralihan hak kepada dia yang membayar, kepada saya yang membayar. Maka siapapun yang berani meratakan, siapapun berani mengganggu atau menyatakan itu bangunan liar, itu sudah kena dugaan tindak pidana penyerobotan lahan. Bisa kita laporkan. Tapi kalau yang tadi, dia nggak punya surat apa-apa. Ya lihatnya aja tanah nganggur, entah punya siapa, nggak tahu dia bangun kan. Nah itu dulu. Jadi secara bangunan, status bangunan bapak, ibu, saudara-saudari tadi, yang katanya milik bapaknya, milik mbahnya, buyutnya, itu bukan bangunan liar. Karena berdiri di atas tanah, kita bicara legalitas kepemilikan dulu nih, baru perizinannya ya. Karena dia berdiri di atas tanah yang memang hak milik bapak ibu. Apakah hak miliknya itu selevel girik, atau selevel petok C, letter C, atau sudah sertifikat. Beda yang di sini. Banyak itu surat garap aja tuh. Pokoknya ada keterangan dari kantor desa bahwa yang ini benar menggarap. Itu bukan kepemilikan. Surat garap itu tidak berlaku. Tiba-tiba ada yang buat di situ sertifikat, wah itu yang menang. Jadi satu hal, jangan dulu khawatir kalau karena kami tanah buyut kami ini, tanah bapak kami, tanah nenek moyang kami ini zona hijau, kalau kami bangun bisa diratakan pemerintah. Enggak juga, karena sifatnya bukan bangunan liar. Dia ada di atas tanah yang memang milik bapak ibu sendiri. Bukan di atas tanah yang bukan milik dia. Bangunan liar, bantaran kali, atau di pinggir-pinggir jalan yang bangunan pemerintah. Yang tanah-tanah pemerintah. Nah itu memang bisa diratakan. Kenapa? Bukan milik dia. Tidak ada surat keterangan waris dan lain. Ini dulu satu. Oke, jelas nih status hukum kepemilikan tanahnya. Baru kita masuk perizinannya. Waktu dulu saya pertama kali jadi developer itu, setiap saya cari tanah, saya berangkat langsung kantor Pemda mengecek zonasinya apa. Salah satunya waktu itu tanah di Jakarta Timur. Jadi waktu itu kan saya sebenarnya sebelum sekarang punya rumah sendiri kan saya ngontrak. Kontrakan saya itu Jakarta. Ya biar nggak jauh-jauh lah dari rumah kontrakan kan. Dulu saya itu tinggal di rumah petak di Jakarta Selatan Pasar Minggu. Saya carilah Jakarta aja. Kebetulan waktu itu pemerintahnya kan bagus tuh Jokowi Ahok. Sehingga PTSP pelayanan terpadu satu pintu itu lebih mantap pelayanannya dari swasta. Informasi terbuka dan tidak ada pungli. Sehingga saya nyaman. Setiap saya dapat tanah, saya ke pelayanan terpadu satu pintu. Jakarta Selatan, Jakarta Timur bisa berkali-kali di sana. Dapatlah saya satu tanah yang cocok cara bayarnya, cocok harganya. Tapi zona hijau. Jadi kecil sekali dia kuningnya itu, selebihnya hijau. Tetapi di hijaunya itu semuanya itu ada rumah. Datang dong saya, udah capek cari tanah, pas dapat yang cocok harga cara bayar, zona hijau. Tapi kan ada rumah-rumah, seperti itu kan. Bapak Ibu tadi kan nanya seperti itu, tapi ada rumah-rumah. Waktu itu seperti ini, jadi saya pelajari kan ke PTSP, dan sekarang setelah pengalaman saya jadi developer. Memang Bapak Ibu itu punya bangunan itu secara status hukum jelas dong, di atas tanah milik sendiri, bukan bangunan liar. Tetapi secara izin, itu zona hijau, apakah karena zona hijau tidak bisa membangun bangunan? Nah, di sini nih, supaya jangan dipleset-pleset kan, kita lihat dulu arahnya dua ini.
Tadi yang bangunan liar kita selesaikan, keluar dulu. Baru tinggallah si ahli waris yang punya tanah tapi zona hijau tapi sudah terlanjur bangun rumah dengan si pengembang properti ini yang beli tanah tapi zona hijau nih, sama-sama zona hijau. Apa persamaannya? Dua-duanya kalau mengajukan IMB pasti ditolak. Pasti. Ya dong, zona hijau kan? Maka dia tidak dapat IMB. Tetapi ada perbedaan tujuannya. Kalau yang ini tadi, si ahli waris, tujuannya apa? Tujuannya dia bangun rumah itu memang supaya mereka tidak terlantar. Kami butuh rumah. Itu kebutuhan pokok premier. Supaya dia tidak terlantar. Dia bangun rumah. Kalau tadi kita, pengusaha, lihat nggak ada klaster-klaster perumahan. Buat gede-gede tulisan sama Pemda. Disegel. Ada nggak? Sering kan? Sering. Kadang saya melihat tuh di daerah saya, di daerah lain tuh disegel. Disegel oleh dinas tata ruang. Disegel oleh dinas PUPR dan lain. Nah, kenapa yang ini nggak disegel, yang ini disegel? Pertama, kalau ini nggak disegel, bisa saja belum. Itu satu, belum. Tetapi walaupun belum, pasti ada dong dasarnya. Kenapa ini cepat? Karena yang ini tadi ada tujuan komersial, memperoleh untung. Kita beli untuk mendapat untung, iya kan? Untuk mendapat untung, dapat duit. Padahal itu zona hijau. Di sini dia tidak beli. Yang tadi tujuannya supaya kami tidak terlantar. Anak-anak kan bertumbuh terus tuh, bapaknya satu, anaknya dua punya cucu kan bertambah. Supaya kami tidak terlantar, kami butuh. Karena butuh supaya tidak terlantar. Itu perbedaannya. Maka itu akan menjadi satu kebijakan khusus. Kalau kebijakan umumnya, semua yang zona hijau tidak boleh ada bangunan. Kan begitu? Semua yang zona hijau dilarang bangun. Tetapi ada kebijakan khusus. Kenapa? Kalau kita baca Undang-Undang Dasar, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi, oke negara, lu ratakan rumah gua. Oke, tapi bagaimana nasib kami terlantar? Itu akan menjadi pertimbangan. Kecuali Bapak Ibu bangun untuk jual beli yang sama seperti si pengusaha seperti saya, developer properti untuk jual beli, wah itu akan disorot itu. Kenapa diperjualbelikan? IMB-nya tidak akan terbit. Kalau IMB tidak terbit, Bapak Ibu nanti mengajukan itu kredit ke bank, pinjaman ke bank sulit. Ya kan? Atau mau KPR wajib ada IMB, nggak bisa. Jadi memang tujuannya supaya keturunannya tidak terlantar dan itu menjadi pertimbangan. Maka jangan heran kalau ada bangunan-bangunan di atas zona hijau, sejauh itu bukan untuk komersial, kadang, nggak selalu, kadang dibiarkan. Nah, kapan waktunya itu diratakan? Kapan waktunya itu misalnya harus diratakan? Walaupun itu milik dia, ketika yang tadi. Ketika ada satu kepentingan kelompok kecil harus dikorbankan untuk kepentingan orang banyak. Kalau kami developer nggak bisa bangun kalau zona hijau. Kenapa? Zona hijau mungkin itu pertanian. Atau supaya nggak banjir. Kan begitu. Ada itu satu itu zona pariwisata di Bogor. Oleh gubernur juga diturunkannya semuanya itu. Pelang-pelangnya turunkannya semua. Apa ada juga di zona pariwisata bangunan, tapi nggak dirobohkan. Nggak dirobohkan kenapa? Beda kepentingannya. Kalau yang tadi kepentingannya itu dapat uang dari bisnis pariwisata. Dia dapat uang, dia bangun di zona pariwisata, zona hijau, membangun villa-villa untuk penyewaan, penginapan, dapat profit, dapat untung. Tapi ini nggak dapat untung loh. Kita melihatnya untuk bertahan hidup, supaya jangan terlantar. Sehingga cenderung Bapak Ibu itu nggak akan ada kendala di pembangunan. Kecuali yang tadi. Kami dilarang, kenapa? Lu jangan bangun ya pengembang properti, walaupun lu udah beli. Walaupun udah tanah punya lu, sertifikat punya lu. Kenapa? Karena ini zona hijau. Bisa jadi kalau dibangun perumahan, banjir. Nah, jadi tapi ketika ini zona hijau, walaupun bukan untuk bisnis, tetapi untuk kepentingan orang banyak, misalnya apa? Buat waduk, buat sawah. Suatu hari kekurangan beras misalnya, pemerintah mau buat sawah, ini kan zona hijau. Zona kuning udah terlanjur di kapling-kapling sama developer, udah terlanjur dicaplok. Maka yang ini harus dikorbankan demi kepentingan rakyat lebih banyak. Sejauh itu tidak ada misalnya untuk bangun waduk, untuk bangun pertanian dan lain-lain, maka ya itu daripada Bapak Ibu terlantar akan menjadi pertimbangan untuk dibiarkan. Sejauh sertifikat dan benar-benar itu kepemilikan Bapak Ibu. Tapi kalau developer tidak. Jadi di sini bedanya.
Jadi kalau misalnya lihat bangunan berdiri zona hijau, dulu saya ke pelayanan terpadu satu pintu, saya tanya, ngotot saya waktu itu. Tapi ini ada rumahnya. Tapi ini saya udah cocok cara bayarnya, cocok kerjasamanya. Baru pihak PNS PTSP ngomong ke saya, ini zona hijau. Ibu lihat ada bangunannya, kata. Iya, ada IMB-nya, Kak. Jadi Bapak Ibu nggak akan bisa menjual rumah itu KPR atau jaminan ke bank. Nah, jadi ini bedanya, Pak. Jadi jangan terlalu khawatir, kecuali demi kepentingan lebih banyak orang, memang harus dikorbankan 1 juta orang demi 10 juta orang, atau harus dikorbankan 50 orang demi 1 juta orang. Itu memang sudah kedaulatan pemerintah lah itu. Tetapi sejauh itu tidak mengarah ke situ, dan sepertinya fine-fine aja, ya memang dibiarkan. Nah, kalau misalnya pemerintah segel nih, ini zona hijau, bangun rumah. Oh, kita bisa menuntut apa? Ini rumah mbak saya. Kalau memang pemerintah segel ada tertulis bahwa fakir-fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Wah, daripada ngurus itu kan tempatilah dulu. Yang penting kalian jangan terlantar. Itu pertimbangannya Pak Ibu ya, yang punya zona hijau, rumah. Nah, itu pertimbangannya. Jadi jangan dibisniskan. Kalau Bapak Ibu bisniskan itu akan lain ceritanya. Kalau pengembang ketat, kenapa kita bisnis? Nah, jadi itu dia Pak Bu. Untuk tanah-tanah zona hijau yang punya para ahli waris, ada pertimbangan kebijaksanaan untuk kalian tentunya. Kecuali memang pemerintah sudah pandangan lain yang tadi, pembangunan waduk kah, atau kekurangan beras harus jadi padi kah, itu bisa jadi pertimbangan. Contohnya saya saja, ada tanah saya itu hektaran zona hijau, kita pengajuan jadi kok zona kuning, jadi bisa kok. Itu aja zona hijau jadi zona kuning bisa. Untuk bisnis, walaupun ada persyarat waktu itu. Apalagi ini demi anak cucu tidak terlantar, pasti ada kebijakan. Nah, jadi demikian Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat untuk mengurangi kekhawatiran. Salam properti, salam kemajuan.